Hai The Builder, yuk sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar Kau yang pimpin. Haleluya, amin. Yuk yang udah siap sama-sama bangkit berdiri, kita mau bilang yel-yel kita. The Builder never give up, never give up. Good, yuk sekarang semuanya goyangin badannya. Ke sebelah kiri dulu ya. Oke, sekarang ke kanan. Good. Sekarang siap ya buat muji Tuhan. Dunia boleh katakanku tak berat. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar. Kata siapa adik-adik? Kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Sekarang gerakin tangannya, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Gerakin tangannya. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Wow, keren banget. Tapi kakak yakin adik-adik semua bisa lebih semangat lagi, oke? Gerakin badannya dari awal. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Lebih semangat lagi. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yes, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Lagi, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, Berharga di matanya. ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekarang adik-adik sendiri, oke? Yuk sama-sama dari awal. Dunia boleh katakanku tak berat. Good. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata siapa? kata Yesus. Dia katakan. Keluarin jempolnya. Istimewa. Gerakin badannya lagi ya. Istimewa. Wow, keren banget. Karena aku miliknya, ku istimewa. Istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku. Istimewa. Terakhir kali lebih semangat. Ku Istimewa. Yeay. Karena aku miliknya, ku istimewa. Istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sama-sama teriakan. Yeay. Wow, good job banget adik-adik. Semangat memuji Tuhannya. Coba deh kakak mau dengar sekali lagi sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Good. Nah, adik-adik, kita semua tahu ya bahwa rencana Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita semuanya itu baik.
Maka dari itu, kakak mau ajak adik-adik lewat lagu ini, kita mau lebih lagi percaya dan juga taruh segala rencana kita dalam Tuhan Yesus. Kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Yuk kita mau belajar, katakan tiada terduga. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar bagi kami, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau lagu ini dari awal ya, sama-sama katakan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar Jesus. Oh, arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam setiap hidup kami, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di angkat tanganmu adik-adik. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yuk adik-adik, biarkan musik bernyanyi, kita mau sama-sama sembah Dia. Penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mau terus percaya sama Engkau Tuhan. Yuk adik-adik, keluarkan suaramu, kita mau sembah Dia. Oh, haleluya. Yuk dengan percaya, angkat kedua tanganmu. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh. Yes, Jesus, dalam setiap keadaan, dalam hidup kami. Kami mau terus selalu dekat dengan-Mu. Kami mau terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, hadiran-Mu Tuhan. Yuk sekali lagi katakan adik-adik, arti kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, kami mau terus percaya sama Engkau. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, Engkau yang tolong pimpin setiap kami ya Tuhan. Yuk semua yang sudah siap sama-sama katakan amin. Hai The Builders, hari ini kita mau membangun sesuatu dari Lego ini. Kira-kira kakak mau membangun apa ya? Ada yang bisa tebak? Iya betul, hari ini kita mau bikin menara yang sangat tinggi. Yuk The Builders, persiapkan diri kalian, persiapkan peralatan kalian, kita mulai membangun. Yuk kita mulai membangun menaranya. Tapi pertama-tama yang sangat penting, kita harus membuat perencanaannya dulu. Mau seperti apa bentuk menara yang akan kita buat? Yuk kita pilih Kak.
gimana Kak? Iya ini, bagus banget. Sesuai dengan rencana awal kita, bikin menara yang tinggi. Yuk kita mulai bikin menaranya. Menara yang tinggi perlu dasar yang sangat kuat. Dasar tersebut sering kita sebut fondasi. Oh, fondasi. Fondasi itu gunanya buat apa, Kak? Fondasi berguna untuk menahan beban menara yang ada di atasnya. Makin kuat fondasinya, menaranya bisa lebih kokoh dan semakin tinggi. Nah, segini kayaknya udah cukup kuat nih. Oke, Kak. Yuk kita lanjutin. Kita bikin bangunannya tingkat demi tingkat. Kak, bagus. Bagus. Oke, merah ya Kak? Iya. Selanjutnya ini nih, merah lagi. Ya, betul Kak. Kuning. Merah. Biru. Wah, udah jadi nih menaranya. Good Good job job, the the builders. builders. Untuk membangun sesuatu, kita perlu perencanaan yang baik. Seorang tukang bangunan perlu berpikir dulu sebelum mulai membangun. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, seberapa tinggi bangunan yang akan dibuat, dan seberapa kokoh fondasinya. Jadi nggak bisa asal membangun. Betul banget Kak. Perencanaan itu penting banget dalam segala hal. Jadi mau bertindak apapun harus dipikir baik-baik dulu. Ngomong-ngomong, minggu lalu ada juga nih satu orang yang mau membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur. The Builders masih inget gak siapa orangnya? Iya betul, Nehemia. Hari ini kita mau dengar cerita lanjutannya. Bagaimana Nehemia merencanakan semuanya dengan baik sebelum ia membangun kembali tembok Yerusalem. Yuk kita simak sama-sama. The Builder, never give up, never give up. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah nih memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau tetap bersemangat ya di dalam Tuhan. Adik-adik, pasti kalian pernah main Lego kan? Seru banget ya kalau bisa main Lego, apalagi kalau rame-rame sama kakak atau adik di rumah. Sebelum pandemik ini, kalian pasti suka main Lego juga kan? Bareng sama teman-teman kalian. Pasti seru ya adik-adik. Lego bisa dibuat berbagai bentuk yang kita suka. Kita bisa bikin rumah, kita bisa bikin pesawat, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita sudah rangkai Lego kita menjadi Lego yang bagus, tapi tiba-tiba ada yang rusakin Lego kita. Gimana perasaannya adik-adik? Pasti sedih banget ya, kita udah bikin bagus-bagus, tiba-tiba dirusakin. Demikian juga dengan firman yang akan kakak bagiin hari ini. Ada yang sedih adik-adik, karena tembok Yerusalem yang jadi tembok pertahanan mereka dirobohkan dan dirusak. Adik-adik, siapa nih yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, betul, tentang Nehemia. Bagaimana Tuhan sudah menjawab doanya Nehemia. Keren ya adik-adik? Hari ini kalian akan lanjutin lagi cerita tentang Nehemia. Adik-adik yang udah penasaran, kita duduk yang rapih ya. Setelah Nehemia mendapatkan izin dari raja untuk kembali ke kota Yerusalem, Nehemia pun menyusun sebuah rencana yang besar yang sudah Tuhan taruh dalam hatinya. Adik-adik, Nehemia gak kasih tahu siapa-siapa loh tentang rencananya itu. Nehemia pergi dari Puri Susan menuju kota Yerusalem dengan perjalanan yang cukup jauh.
Setelah 3 hari di sana, Nehemia bersama dengan temannya, mereka pergi menyelidiki. Apa sih penyebabnya? Kok bisa sih tembok Yerusalem ini sampai runtuh? Sampai-sampai pintu gerbangnya pun terbakar. Melihat itu adik-adik, Nehemia mulai menjalankan rencananya. Nehemia bilang sama bangsa Israel, "Lihatlah kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah berubah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah habis terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem agar kita tidak dicela." Nehemia mengajak semua bangsa Israel untuk membangun kembali kota Yerusalem. Dia juga menceritakan bagaimana tuntunan Tuhan yang membuat raja mengizinkan Nehemia untuk boleh pulang dan membangun kembali kota Yerusalem. Selain itu, raja juga mau memberikan bantuan. Raja mau kasih peralatan apa aja sih yang mereka perlukan untuk membangun kembali kota Yerusalem. Adik-adik, mendengar itu, para bangsa Israel semuanya menjadi bersemangat. Mereka mau membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita hari ini? Amsal 16 ayat 3 berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Adik-adik, Nehemia punya rencana yang besar loh. Tetapi sebelum dia menyusun rencana itu, dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dia menyelidiki dulu apa yang menjadi penyebab tembok Yerusalem jadi runtuh. Dia pergi bersama dengan beberapa temannya aja. Dia pergi saat malam sehingga tidak banyak orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Karena di sana ada orang-orang yang tidak suka adik-adik kalau Nehemia hendak membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia berdoa dulu adik-adik sebelum dia bertindak. Nehemia juga mau menyerahkan semua rencananya sama Tuhan. Setelah Nehemia menyelidiki semuanya dan mulai mengatur rencana, dan dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya dan akan menyertai semua rencana yang telah dia buat sehingga tembok Yerusalem dapat dibangun kembali. Adik-adik, berdoa dan percaya itu belum cukup. Tapi Nehemia juga bekerja keras dan serius untuk dapat memulai rencananya yang ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Kita belajar mulai dari hal yang kecil ya adik-adik. Jika adik-adik ada tes di sekolah, apakah adik-adik dapat menjawab semua dengan benar jika adik-adik tidak belajar dan berusaha? Gimana mau dapat nilai yang bagus kalau tidak belajar? Inginnya cuman main game terus. Pengennya nonton terus. Udah gitu adik-adik berpikir, aku kan udah minta tolong sama Tuhan. Aku udah berdoa sama Tuhan. Aku pasti dapat nilai yang bagus. No. Itu salah besar adik-adik. Adik-adik tetap harus belajar supaya dapat nilai yang bagus. Adik-adik, di sini pasti semua juga pernah punya rencana kan? Entah itu cita-cita yang adik-adik ingin capai. Adik-adik sudah mulai rencanakan dari sekarang. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, bahkan ada juga yang pengen jadi pelayan Tuhan, dan masih banyak lagi. Itu semua harus adik-adik serahkan sama Tuhan ya. Dan jangan lupa, adik-adik juga harus tetap melakukan yang terbaik. Belajar dengan giat, berusaha, dan jangan lupa berdoa. Adik-adik, siapa yang mau seperti Nehemia? Ya, kakak juga mau. Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Tuhan juga pasti mau menolong kita sama seperti Tuhan sudah menolong Nehemia. Jangan sampai kita bilang kalau Tuhan tidak akan menolong kita ya adik-adik, atau berprasangka buruk sama Tuhan, atau sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu artinya kita sudah punya pikiran yang jelek adik-adik. Dan juga itu artinya iblis sedang menguasai pikiran kita. Emangnya adik-adik mau? Kalau
sih nggak mau adik-adik. Soalnya kalau kita punya pikiran yang jelek, itu akan membuat kita merasa tidak nyaman. Perasaan kita menjadi campur aduk. Tidak ada damai sejahtera adik-adik. Kita akan suka marah-marah. Kita menjadi tidak sopan. Bahkan kita juga bisa sulit tidur loh adik-adik. Karena pikiran yang kita pikirin itu bukan berasal dari firman Tuhan. Sebaliknya, ketika kita punya pikiran yang baik, kita bisa merasakan damai sejahtera adik-adik. Karena ada firman Tuhan dan janji Tuhan yang selalu ada buat kita. Adik-adik ingat ya, think good and it will be good. Think good, feel good. Because God is so good. Nah, kakak juga mau belajar adik-adik dari cerita Nehemia hari ini, di mana Nehemia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berintegritas. Adik-adik masih ingat kan orang yang berintegritas itu orang yang seperti apa? Ya, betul. Orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Karena ada firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita. Adik-adik, tahun ini adalah tahun integritas, yang artinya apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, semua yang kamu lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, gimana sih caranya supaya kita mempunyai pikiran yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan? Nih, sekarang nih, dengan adik-adik rajin ibadah online, tadi sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang adik-adik lagi dengerin firman Tuhan, adik-adik sedang mengisi pikiran adik-adik dengan firman Tuhan. Setelah itu, nanti kita juga bisa lanjut pemuritan sama kakak-kakak di cabang adik-adik. Jangan lupa untuk saat teduh baca firman Tuhan setiap hari. Mau ya adik-adik? Yuk, yang mau kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari Nehemia. Kami mau menyerahkan semua rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya ada Tuhan yang selalu menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita bilang, amin. Hai The Builders, ini saatnya kita menyusun Lego ayat hafalan. Oh iya, adik-adik di rumah juga bisa ikutan bikin loh. Tinggal klik linknya di description box ya. Bisa minta tolong papa, mama, kakak kalian buat print dan guntingnya. Terus kalian susun deh. Kalau kalian gak punya Lego juga gak apa-apa, kalian bisa pakai kertas atau karton. Yuk sekarang kita mulai susun ya Legonya. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, udah jadi nih Legonya adik-adik. Gimana, The Builders di rumah udah pada berhasil belum? Kalau udah, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Wah, good job adik-adik. Selamat mencoba. Time for quiz, it's time for quiz. Kids, pilih jawaban yang kamu anggap benar dan ikutin gerakannya. Get ready, here we go. Pertanyaan pertama, kapan Nehemia menyelidiki kondisi kerusakan tembok Yerusalem? A. Sore menjelang malam. B. Malam hari. C. Siang hari.
Pertanyaan kedua. Saat menyelidiki kondisi tembok Yerusalem, di daerah manakah hewan yang ditunggangi Nehemia tidak dapat lewat? A. Pintu gerbang lebak dan mata air ular naga. B. Pintu gerbang sampah. C. Pintu gerbang mata air dan kolam raja. Pertanyaan ketiga. Siapa yang mengolok-olok dan menghina atas pembangunan Yerusalem kembali? A. Sanbalat, Tobia, dan Geshem. B. Sanbalat, Horon, dan Amon. Atau C. Horon, Tobia, dan Geshem. Shalom parents, kisah Nehemia yang anak-anak pelajari hari ini memberi pesan Nehemia sangat peduli terhadap keadaan tembok Yerusalem yang telah menjadi puing-puing. Tuhan menolong Nehemia melalui Raja Artasasta sehingga ia bisa kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok. Apa yang Nehemia lakukan? Ia melakukan pemeriksaan tembok untuk mengetahui kerusakannya. Ia mengetahui persis keadaan tembok kotanya dan membuat perencanaan sebelum ia memulai membangun kembali. Pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini sedikit banyak menghancurkan tatanan kehidupan dalam segala bidang termasuk keluarga. Rutinitas anak-anak sekolah, orang tua bekerja di kantor yang sudah terbangun sekian lama harus berubah total dengan adanya larangan beraktivitas di luar rumah. Pada orang tua, kondisinya bisa jadi lebih berat karena tidak hanya harus bisa berkonsentrasi bekerja, tapi juga harus berperan sebagai guru untuk anak-anak yang belajar di rumah. Maka bisa jadi pemicu stres, jadi berlipat ganda. Parenting di masa pandemi seperti menuntut semua orang tua untuk menjadi kuat dan tangguh. Padahal kita perlu juga mengingat bahwa orang tua harus memakai tabung oksigennya terlebih dahulu agar bisa mendampingi anak-anak menghadapi situasi serba tidak pasti ini. Artinya, orang tua harus tetap memperhatikan dirinya sendiri. Orang tua perlu meniru apa yang dilakukan oleh Nehemia dalam memperbaiki keadaan yang tidak ideal hari-hari ini, yaitu mengetahui persis keadaan kita saat ini dan membuat perencanaan untuk menata kembali keadaan yang sulit ini. Dengan demikian, orang tua tetap dapat berpikir positif dan menjalani perannya seoptimal mungkin setiap hari. Beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di masa pandemi adalah: pertama, menyadari bahwa dirinya juga memiliki keterbatasan. Saat mengalami tekanan emosional atau stres, beristirahatlah. Jangan melakukan kontak dulu dengan anak. Duduk sejenak lalu memikirkan apa yang kita rasakan. Sangat penting untuk selalu berkomunikasi dengan sahabat atau sesama orang tua, karena kita tidak pernah sanggup menghadapi situasi sulit seorang diri. Apalagi saat ini teknologi komunikasi sangat memungkinkan untuk kita tetap berinteraksi dengan orang luar walaupun hanya di rumah saja. Yang kedua adalah berhentilah menghakimi diri sendiri. Ini artinya yang paling penting saat ini adalah tetap membuat diri kita tenang dan melakukan yang terbaik yang kita mampu. Karena bagaimana kita bereaksi di situasi pandemi yang serba tidak pasti ini akan sangat mempengaruhi mental dan jiwa anak di masa depan. Kita adalah contoh hidup untuk anak-anak bagaimana bertahan dalam situasi sulit. Jadi mari hadapi pandemi ini dengan ketahanan emosi, spiritual, dan mental yang baik. Orang tua tidak perlu menjadi yang terbaik, hanya cukup tetap tenang dan optimis menjalani ini semua. Never give up parents, selalu ada pertolongan Tuhan untuk kita. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan sudah memberikan Tuhan hikmat dan akal budi Tuhan buat Presiden Jokowi ya Tuhan, dan juga pemerintahan-pemerintahan yang lainnya Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan TNI Polri ya Tuhan, supaya Tuhan bisa menjaga Tuhan keamanan Tuhan di bangsa kami ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan,
supaya gereja-gereja bisa menyebar di mana-mana ya Tuhan. Berikan juga Tuhan buat gembala-gembala Tuhan kesehatan yang baik, khususnya buat Opa Niko ya Tuhan, supaya dia Tuhan bisa menjadi berkat ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan akal budi dan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat memikirkan hal-hal yang baik dan melakukannya untuk kemuliaan-Mu. Tolong kami Tuhan selalu meminta tuntunan-Mu sebelum kami melakukan apapun. Adik-adik, mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.